nama saya Pak Warsito Bagus Kusworo, usaha keripik sukun. Usaha saya sejak tahun 96 Mas, sampai sekarang. Alasan saya untuk memilih usaha keripik sukun Mas, dulu waktu itu kan buah sukun melimpah Mas, sampai jatuh gitu, nggak ada yang budidayakan, mau dibikin apa itu belum tahu. Kok saya kepikiran untuk membuat keripik sukun. Waktu itu dulu kan belum ada sukun sebesar ini Mas. Dulu sukunnya sukun lokal Mas, kecil-kecil Mas, tapi sekarang beralih ke sukun seperti ini, sukun Bangkok Mas ini. Kalau dulu Mas, kalau dulu waktu sukun lokal itu nggak ditimbang, cuma nebas beberapa pohon sekian bawa pulang, nggak ditimbang. Tapi sekarang untuk sukun Bangkok ini sehari berkapasitas 300 kilo Mas per hari. Biasanya 1 kuintal itu kadang jadi 16, 17, nggak mesti Mas, tergantung kualitas buah sukunya. Kalau lebih tua jadinya lebih banyak, terus juga rasanya kan lebih enak. Kalau masalah getir pahitnya usaha itu sudah biasa Mas, tapi yang jelas yang menjadi pahit getirnya itu ini bahannya kalau langka Mas, susahnya itu Mas. Kalau ini langka jadi nggak bisa bikin, nggak bisa produksi, soalnya ini kan musiman Mas, jadi nggak bisa 1 tahun penuh bikin, nggak bisa. Tentang kelangkaan bahan baku Mas, ini musiman. Sukun kan nggak harus Mas, itu paling 1 tahun itu bisa 3 kali habis, lalu pentil lagi. Jadi setelah tua nanti kita panen. Jadi tidak tua semua Mas. Jadi kalau kita ngambil, milih yang tua saja. Jadi nanti kalau berikutnya paling setengah bulan lagi baru bisa diambil lagi gitu. Kalau sukun Bangkok seperti ini Mas, ini kan nggak terpancang bulan. Itu sebenarnya selalu ada terus, cuma setelah kita ambil kan nunggu pentil berikutnya lagi gitu. Setelah tua nanti baru kita ambil. Jadi kelangkaan bahan bakunya habis sudah diambil, sudah dipilih seperti ini, nanti kita tunggu lagi paling 3 bulan lagi baru ada lagi gitu. Tentang kebutuhan sukun per hari sekitar 250 sampai 300 kilo per harinya. Itu satu kali bikin sekitar 225 sampai 250 butir, itu bisa nyampe 300 kilo. Kan ada yang kecil, ada yang gede gitu kan, nggak pasti Mas. Kalau pemasokan dari yang nyari sukun itu kadang-kadang ngambil sampai dari Jogja, dari Magelang, dari Sukoharjo, dari wilayah sini Mas. Tapi nanti kalau setelah kelangkaan itu sampai ke Kulon Progo, sampai ke Temanggung, sampai ke Solo, itu baru ada. Soalnya area sini kan sudah habis, mungkin luar daerah itu masih ada yang tua Mas gitu. Pasokan sukun dari tahun ke tahun itu agak berkurang Mas, soalnya begini, pohon sukun banyak yang ditebang. Selain itu muda-muda itu sukun belum tua itu sudah diambil, dikirim ke luar Pulau Jawa Mas. Jadi dibikin keripik belum bisa, tapi sudah diambil duluan. Tentang minyak Mas, itu ceritanya gimana ya, harga minyak itu nggak ada patokannya Mas. Harga itu kayaknya itu penjual itu bikin harga sendiri-sendiri, nggak bikin patokan harga standarnya, nggak ada. Ada yang 375, ada yang 350 per kaleng 17 kilo. Itu harganya nggak stabil Mas. Jadi repotnya gimana? Harga jual keripik sukunnya ini yang susah Mas. Soalnya kan patokannya harga minyak,
itu patokan utama untuk harga penjualan sukun seperti ini. Itu patokannya harga minyak berapa, nanti itu buat penjualan harga patokan. Nah, untuk mensiasati kenaikan harga minyak, Mas, kita harus menaikkan harga keripik yang sudah jadi seperti ini, yang sudah terkemas ini. Ini naik sekitar 25%, Mas. Dari harga yang lama jadi harga yang baru mengikuti harga kenaikan minyak. Nah, ini untuk mengatasi kenaikan harga minyak, Mas. Ini mensiasati ini harga seperti ini harus dinaikkan sekitar 25% per bal seperti ini, Mas. Karena kalau nggak dinaikkan kita nggak bisa produk lagi, soalnya harga minyak itu nggak stabil, Mas, selalu naik. Kadang sehari itu harganya nggak stabil, bisa berubah-ubah. Harga kemarin minyak sempat turun ya, Mas. Ini saya belum bisa menurunkan harga seperti ini. Karena mengapa? Karena minyak kadang-kadang naiknya itu mendadak, Mas. Tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang sehari itu naik 2 kali. Kan kalau kita turunkan, nanti kalau naik lagi gimana? Tapi harga sementara ini belum kami turunkan. Permasalahan lainnya tentang kelangkaan bahan baku, Mas. Kalau nggak ada bahan baku, kita terpaksa nganggur. Soalnya nggak bisa produk, nggak ada bahan bakunya. Masalah pemasaran kita diambil, Mas. Saya tidak keliling sendiri, jadi tinggal produk, nanti ada bakul ke sini ngambil, pesen, ngambil barang seperti ini dari Jogja, Solo, Temanggung, ada yang dari Semarang. Itu nyampe pemasarannya sampai luar Pulau Jawa, Mas. Kalau yang sering ke sini setiap hari itu sekitar 6 orang, Mas. Sekitar 6 orang itu pasti datang ke sini ngambil barang ini.